Tikaman Sula. Mas Biru berdiri di sisiku. Ia baru saja mandi. Rambutnya basah. Ia memakai sarung hitam dan hem merah hati, membuat kulitnya kian terlihat bening. Harum tubuhnya membuatku menggelepar dalam getar sampai aku sadar. Ia tampil memesona bukan untukku, tapi untuk tamunya yang tak tahu siapa. Aku menata dompolan anggur hijau dalam talam kristal di atas meja makan. Ia mengecek masakanku sambil tersenyum. Tersenyum puas, tapi tidak mengatakan apapun walau selari kalimat terima kasih. Di atas meja beberapa makanan tersaji. Pepes tongkol, cumi hitam, udang asam manis kesukaan Mas Biru. Masih kutambah kakap santan pedas. Tidak ketinggalan gurami dan kerapu goreng. Tentu saja sayur asam dan sambal turut menyemarakan. Mas Biru menolak dahar lebih dulu dan bilang akan makan bersama tamunya. Aku sudah dandan dan sudah memakai parfum. Aku memakai gamis ungu muda sekaligus jilbabnya yang sedikit lebar, tapi modern. Baju ini Umi yang membelikan. Beliau senang melihatku memakai gamis satu set dengan jilbabnya. Aku bertanya kepada Mbak Dalem, apakah lipstikku terlalu mencolok? Mereka malah terbelalak dan bilang aku terlihat sangat cantik. Mereka tidak tahu aku dandan seperti apapun. Gusnya yang dingin tidak pernah melihatku, apalagi memujiku. Tapi aku harus tetap berusaha tampil maksimal sebab menjaga marwah suamiku. Aku menjunjung tinggi kehormatannya, siapapun tamunya. Aku harus tahu bahwa kami berdua adalah pasangan pengantin baru yang bahagia. Mereka tidak boleh tahu apa yang sesungguhnya terjadi di antara kami, kesenyapan malam-malam kami. Hujan turun dengan derasnya. Mas Biru menanti tamunya di beranda. Ia tidak mengajakku, jadi aku diam di kursi makan yang bersebelahan dengan ruang tamu. Dari jendela kaca, kulihat rinai hujan dan air yang mengalir. Dari jendela kaca, kulihat rinai hujan dan air yang mengalir. Kulihat air turun. Kulihat air hujan membasuh anggrek-anggrekku, mengaliri pohon delima dan melatiku. Kulihat suamiku mondar-mandir sambil sesekali menatap langit, seolah ia begitu khawatir tamunya tidak jadi mampir. Aku berdebar-debar saat deru mobil terdengar pelan menembus gemeretak hujan, lalu suara mesinnya berhenti di depan Pondok Putra. Parkiran kami dipenuhi mobil Abah, Mas Biru, Umi, dan mobil pondok yang berderet-deret. Jadi mobil itu berhenti tepat di depan kantor Dinia. Butuh sekitar 20 langkah untuk sampai di beranda kami, sementara hujan belum reda. Aku ingin berlari mengambil payung tapi takut Mas Biru tidak berkenan. Jadi aku diam dan berdiri kaku di samping jendela ruang makan. Kulihat kelima orang laki-laki bergantian turun menembus guyuran hujan. Lalu kulihat seorang perempuan turun dari mobil bagian depan. Ia memakai celana jeans dan tulik panjang sampai jauh di bawah lutut. Bajunya warna toska. Jilbabnya juga toska campur warna merah abstrak. Ia mengaitkan ujung jilbabnya ke belakang leher, sehingga kalung etniknya yang berwarna-warni tampak memikat. Jilbabnya juga toska campur warna merah abstrak. Ia mengaitkan ujung jilbabnya ke belakang leher, sehingga kalung etniknya yang berwarna-warni tampak memikat.
Ia berlari kecil menembus rintik-rintik air. Tas kulit merahnya ia gunakan menutupi kepala, menghalau rintik air. Saat dia sampai di tepian beranda, aku segera tahu bahwa perempuan itu adalah Rengganis, perempuan yang sering menelepon dan ditelepon suamiku. Jantungku berdentum bagai genderang perang. Napasku tiba-tiba saja sesak dan tubuh ini begitu lunglai. Dialah yang membuat Mas Biru selalu dingin. Dialah yang membuat suamiku sampai sekarang masih belum bisa menerima perjodohan kami. Bagaimana mungkin aku menghadapinya sendirian, sedang Mas Biru di pihaknya? Aku ingin menariknya ke sebuah sudut lalu memohon kepadanya untuk tidak perlu menjalin komunikasi dengan Mas Biru. Tapi itu tidak mungkin, sebab dia adalah tamu. Aku harus hormat tamu sebaik yang diajarkan kitab-kitab kuning. Saat aku menyelinap ke kamar untuk menghapus air mata yang berjatuhan, telepon berdering. Aku duduk agar suaraku terdengar stabil. Lin, dalam ini aku menahan isak. Aku ingin menceritakan kalau putranya sakit, sudah kurawat, lalu justru membalas kebaikanku dengan sayat-sayat sempilu. Tapi aku tak mungkin mengatakannya. Umi lagi di makam Mbah Soleh Darat lo ini. Awakmu wis pernah, Lin? Dereng, Mi. Lo belum? Kalau ke Mbah Sunan Prawoto? Belum. Ke Mbah Mutamakin juga belum? Dereng, Mi. Aku tidak berani bertanya lebih jauh, sebab takut Umi menangkap suaraku yang parau. Lihatlah umiku, mertuaku, begitu perhatian padaku. Lalu suamiku, ia beku di depanku tapi bisa tergelak-gelak bersama teman-temannya, padahal ia baru saja sembuh. Seolah diamnya padaku setiap hari adalah upaya menyerangku dengan kemurungan-kemurungan, sampai aku sadar tak mungkin bisa membuatnya tersenyum. Aduh, mesake. Besok tak ajak Yalin. Mana Biru? Aku terdiam, hampir menangis, hampir mengatakan kalau ia kedatangan banyak tamu. Tapi ada satu perempuan yang begitu cantik. Perempuan yang membuat putranya tidak pernah mau melihat dan menyentuhku. Mas Biru wonten tamu. Oh ya wes, Umi gak enak mangan, Lin. Umi pengen sambelmu. Kapan Umi pulang? Sahutku. Mataku berkaca-kaca. Setiap aku hampir putus asa, Umi selalu menunjukkan kalau aku jangan sampai jauh dari hidupnya. Losa mungkin, Lin. Tunggu kami ya. Umi menutup telepon setelah aku bertanya bagaimana keadaan Abah dan kemana lagi siap. Umi menutup telepon setelah aku bertanya bagaimana keadaan Abah dan kemana lagi rute ziarahnya. Umi tidak tahu aku begitu hancur. Aku pucat seperti perempuan dalam kaca berembun. Bisakah aku menghadapinya sendirian? Aku melangkah pelan menuju dapur dengan hati kacau. Mana minumnya? Suara Mas Biru mengagetkanku. Nggih Gus, sebentar. Mbak persiapan dini jadi saya sendirian. Agak cepat mereka kedinginan. Dia mengatakan itu lalu pergi. Siapa yang kedinginan? Mereka atau Rengganis yang barusan terbasuh di titik air? Sejak kapan Mas Biru begitu perhatian pada tamunya sampai rela ke dapur menanyakan minum? Aku menggeram murka dalam piluku. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu sambil membawa 7 cangkir kopi yang mengepul panas. Mas Biru tidak berhenti bicara saat aku datang. Jadi tamunya tidak ada yang melirikku, kecuali perempuan itu. Ia berdiri, bergerak membantuku meletakkan kopi lalu menghampiriku, menjabat tangan dan mencium pipiku, kiri kanan. Aku
Aku terpaku. Dia sangat cantik, lebih cantik dari fotonya. Matanya bersinar-sinar, bibirnya mungil, bulu matanya melengkung, make up-nya natural. Paduan warna merah dan toska di jilbabnya pas sekali. Senyumnya manis berlesung pipi, baunya harum. Ia tidak canggung bertemu denganku. Justru aku yang gemetaran. Ia begitu pandai membawa diri. Orang-orang seperti ini pasti dikagumi semua perempuan dan laki-laki. Ia memesona. Aku ingin mengamuk tapi aku tidak menemukan dendam di matanya. Aku ingin marah tapi aku tidak menemukan kebencian di dadanya. Aku ingin menghardiknya tapi tidak kutemukan cemburu dalam sikapnya. Dia santun dan berwibawa. Mas Biru menggeser duduknya sebagai isyarat bahwa aku boleh duduk di sampingnya. Tapi ia terus bicara pada tamunya, tidak memperkenalkanku. Aku duduk memangku bantal sambil melirik perempuan itu dalam diamku. Jujur, ini tidak seperti yang kubayangkan. Kupikir Rengganis adalah gadis yang labil dan tidak tahu tata krama. Kupikir Rengganis adalah perempuan yang sewot dan manja. Kupikir aku akan mudah menyingkirkannya karena Rengganis bukan tandinganku. Tapi ternyata ia begitu kalem. Ia sama sekali tidak menampilkan keakraban kepada Mas Biru. Mereka layaknya teman biasa. Ia menyimak Mas Biru bicara seperti teman-teman menyimaknya. Kenyataan ini membuatku makin pilu. Sebab aku sadar, dia datang dalam kehidupan Mas Biru lebih dulu dariku. Dia menguasai dunia Mas Biru. Tentu saja, dia memahami Mas Biru melebihi siapapun di dunia ini. Bentar, tadi di mobil kamu bilang film apa yang sedang kalian garap, Re? Kawan Mas Biru yang bertubuh gendut bertanya pada Rengganis. Ia memanggilnya Re. Bukan film, masih drama. Buat mahasiswa dan pelajar kok. Tentang Cleopatra, Ratu Sheba, Nefertiti, Bathsheba, mungkin juga Eleanor dari Aquitaine. Eleanor yang katamu dijuluki seorang ratu yang mengungguli seluruh ratu di dunia itu ya? Temannya berkaus hitam menyahut. Iya, Rengganis mengangguk. Senang karena merasa dipahami. Mereka terlihat seperti kawan yang telah akrab sejak lama. Kenapa nggak drama tentang pendekar perempuan di Indonesia, Re? Atau wayang-wayang perempuan? Sebenarnya pengen banget. Waktunya yang belum ada, jadi bertahap. Dia terkekeh. Lalu menjelaskan kalau dia tidak menangani langsung. Hanya bertanggung jawab membuatkan naskah saja. Dia sudah membentuk tim. Kebetulan saja dia punya sahabat kaya raya yang tinggal di Belanda dan menyukai seni. Sahabatnya ini mau mendanai pementasan anak-anak muda kreatif. Dia meyakinkan teman-temannya kalau ia akan tetap setia di dunia jurnalistik dan menjalani hobinya traveling dan sedikit sibuk di LSM. Drama-drama hanya kesibukan kecil. Berarti kapan-kapan bisa bikin film di pesantrennya deh? Bisa pasti, malah aku yakin anak-anak pondok jauh lebih natural aktingnya. Aku setiap ngisi pelatihan jurnalistik sering nemu bakat-bakat terpendam. Mas Biru begitu antusias menyimak obrolan ini. Selanjutnya, aku tak mendengar apa-apa lagi. Aku tidak tahu apa yang mereka bahas. Aku merasa begitu bodoh dan tidak berwawasan. Dia ramah, supel, dan bisa melintasi jarak. Aku tahu sekarang kenapa Mas Biru senang mengajaknya berdiskusi. Kulihat Mas Biru menatapnya dengan penuh rasa kagum. Perempuan ini pastilah sangat menyenangkan. Tidak sepertiku yang malang. Pantas saja langitku tiada membiru. Kepalang awanku berarak kelabu. Tuanku menghunu sembilu dalam bisu. Hingga harapanku musnah menjadi abu. Ternyata perempuan ini menawan seperti pelangi. Lihat Mas Biru tertawa bahagia saat menatapnya. Jantungku serasa membengkak dengan kekuatan yang nyaris meledakkan tubuhku dari dalam. Semudah itu perempuan itu, Rengganis, membuat Mas Biru terpesona.
sedangkan aku mati-matian melawan hasratku yang terpasung. Semudah itu Rengganis membuatnya terbelalak kagum. Sedang aku harus melewatkan malam-malam yang memilukan dalam kesepian. Dia, Rengganis, pancaran pikatnya berpendar-pendar. Sejak kapan Mas Biru mengenalnya dan sudah berapa lama? Saat aku tak sengaja melihatnya bertatapan dengan Mas Biru, aku begitu terlunta, hatiku tercabik, batinku terkoyak, tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain mempersilahkan mereka makan. Lihatlah Mas Biru yang tadinya sakit langsung sehat dan segar bugar. Ia makan begitu lahap sampai lupa tidak memuji masakan istrinya. Dari kejauhan, aku menggigit bibir, membayangkan Mas Biru makan lahap bukan karena masakanku, tapi karena kehadiran teman-temannya, ditambah kehadiran perempuan yang selama ini bertahta di hatinya. Aku tidak pernah membayangkan pertemuan ini akan terjadi. Kupikir aku akan menemui Rengganis dengan Aruna untuk melabraknya. Ternyata ia datang ke rumahku dengan pembawaannya yang santun. Aku pendiam, dia ceria. Aku tertutup, dia yang bisa bergaul dengan siapa saja. Apakah Umi sudah pernah bertemu perempuan ini di masa lalu? Aku ingin menyerah, tapi aku ingat kata Aruna bahwa namaku Suhita. Aku adalah ratu. Aku tidak boleh kalah. Tapi ratu macam apa yang tak punya senjata? Sedang perang batinku begitu dahsyat. Arjuna punya panah Pasopati. Krishna punya senjata cakra. Baladewa punya nenggala yang mewarisi kekuatan dewa seluruh angkasa. Rengganis punya kerinduan dan kekaguman Mas Biru. Dengan apa aku harus melawannya? Selesai makan, Rengganis membawa piring-piring kotor ke dapur. Aku menahannya, tapi dia tetap melakukannya. Sembari bertanya berapa jumlah santri kami. Lalu ku jawab 1.200-an. Dia memanggilku Mbak Ali. Lihatlah dia. Dia tidak ada sepercik pun kebencian tampak padaku. Dia bahkan tidak berbicara apapun dengan Mas Biru dan hanya sesekali kontak mata. Aku bergetar menyadari perempuan ini juga pantas menjadi ratu. Aku menjerit dalam hati, meredam tangisku sendiri. Aku ingin menyusul Umi mencari damai ke Mbah Soledarat, ke Sunan Prawoto, ke Mbah Mutamakin. Aku ingin bersama Umi. Aku tidak ingin menyaksikan pemandangan ini. Mereka berpamitan tampak sangat akrab. Aku jadi tahu betapa berarti Mas Biru dalam hidup mereka. Hujan sudah reda. Mereka bersalaman dan memeluk Mas Biru, mengucapkan terima kasih atas jamuan kami. Aku menaklukkan telapakku di dada. Rengganis tidak bersalaman dengan Mas Biru. Ia memelukku dengan pelukan yang sulit ku mengerti. Tapi aku tahu, Mas Biru sangat ingin mengatakan sesuatu. Aku berdiri di sisi Mas Biru, menyaksikan tamunya satu persatu masuk mobil. Mas Biru bersandar pada pilar, menatap mobil itu seolah di dalamnya ada permaisuri dan hendak ditandu dalam pengawalan para prajurit. Aku menyelinap ke kamar, menutup pintunya pelan, lalu aku duduk di sofa. Badai isak tangis memenuhi dadaku. Aku tak kuasa lagi membendungnya. Aku ingat bahwa aku tak punya sedikit pun kekuatan. Aku terisak sambil menutupi wajah. Air mataku tumpah. Aku merasakannya mengalir melalui jari-jari, turun ke dagu, dan aku tak bisa menghentikannya. Ia seperti Sri Kandi, cantik, santun, berpengetahuan, dan dicintai Mas Biru. Bisakah aku setegar Warasubadra yang membagi Arjuna kalau kelak Mas Biru memintanya tinggal di rumah ini? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Masih ada Abah dan Umi. Mas Biru adalah mustika ampalku. Aku harus mempertahankannya. Atau aku akan pilu seperti Ekalaya. Hujan turun lagi.
Kali ini lebih deras. Aku menangis dalam gelap, terisak dalam sunyi. Aku ingin lari menembus hujan, menghampur ke pelukan ibu. Akulah Suhita yang dilukai di kerajaanku sendiri, tanpa satu orang pun membelaku.